country Well, right right now they seem to be an ally, and I think it'll continue to be an ally. And we don't want to have Russia there. We don't want to have China there. And by the way, we don't want Russia or China going to Greenland. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya tidak ingin Rusia atau China memiliki pengaruh di Venezuela maupun Greenland. Pernyataan ini disampaikan saat Trump berbicara dengan para eksekutif perusahaan minyak di Gedung Putih Jumat 9 Januari 2026. Awalnya, Trump ditanya soal jaminan keamanan bagi perusahaan minyak AS yang akan beroperasi di Venezuela. Trump menjawab para perusahaan itu akan mendapatkan jaminan agar mereka bisa bekerja dengan aman di Venezuela. Pertanyaan kemudian berlanjut ke masa depan hubungan AS dan Venezuela. Ia ditanya, apakah pemerintah Venezuela yang saat ini dipimpin Delcy Rodriguez dipandang sebagai sekutu AS? Menanggapi hal itu, Trump menyebut Venezuela saat ini tampak sebagai sekutu dan hubungan tersebut diperkirakan akan terus berlanjut. Namun Trump menegaskan AS tidak menginginkan Rusia atau China memiliki pengaruh di Venezuela. Ia juga menyinggung Greenland dengan menyatakan AS tidak ingin Rusia atau China hadir di wilayah tersebut. Menurut Trump, jika AS tidak mengambil langkah terkait Greenland, maka Rusia atau China bisa memperluas pengaruh mereka di kawasan itu. Trump menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi. Well, right now they seem to be an ally, and I think it'll continue to be an ally. And we don't want to have Russia there. We don't want to have China there. And by the way, we don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. Dalam kesempatan ini, Trump juga mengungkapkan AS akan segera bertemu dengan perwakilan Venezuela. Ia menyebut pemimpin oposisi dan politikus Venezuela, Maria Corina Machado, akan berkunjung ke AS. Trump menegaskan kunjungan itu bersifat resmi karena ia mewakili negaranya. Ia menilai Venezuela cerdas dalam menjaga hubungan dengan AS karena sebenarnya negara itu bisa saja terkena serangan militer lebih lanjut, namun Amerika memilih tidak melakukannya. I will be meeting with various representatives of Venezuela, probably pretty soon. We haven't set that up, but the relationship that we have with the people that are currently running Venezuela is very good. We also have a young lady that received the Nobel Peace Prize. She's going to come in and pay her regards to our country, really, to me, but you know, I'm a representative of the country, nothing else. And she's coming in sometime next week, I think Tuesday or Wednesday. And we'll see how that is. But no, we're dealing with the people from Venezuela. We're dealing with them very well. I think they've been very smart in the way they've dealt with us, frankly, because that whole place could have been obliterated with one more strike, and we didn't want to do that. Selain itu, dalam pertemuan dengan para eksekutif industri energi ini, Trump juga mendorong perusahaan minyak AS untuk segera kembali ke Venezuela. Gedung Putih menargetkan investasi hingga 100 miliar dolar AS atau sekitar 1,67 kuadriliun rupiah. Investasi itu guna menghidupkan kembali kemampuan negara Amerika Selatan itu dalam mengelola cadangan minyaknya yang sangat besar. Langkah ini dilakukan setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Sejak saat itu, Trump mengubah pendekatan AS terhadap Venezuela menjadi peluang ekonomi. Pemerintah AS telah menyita kapal tanker minyak Venezuela dan mengambil alih penjualan 30 hingga 50 juta barel minyak yang sebelumnya terkena sanksi untuk dijual ke pasar global. Trump pun menegaskan perusahaan minyak tidak perlu ragu berinvestasi kembali di Venezuela meski negara tersebut memiliki sejarah nasionalisasi aset, sanksi AS, dan ketidakstabilan politik selama puluhan tahun. Terkait tenaga kerja, Trump mengatakan sebagian besar pekerja akan berasal dari Venezuela.